Pemirsa, tim gabungan dari Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Resmo Polda Jambi menangkap Afandi Susilo alias Ko Apex, pengusaha kapal tongkang tersangka kasus pemalsuan dokumen kapal dan penggelapan dalam jabatan. Kekasih artis Dinar Candy itu ditangkap di rumahnya di Tangerang, Banten pada Rabu dini hari usai 2 kali mangkir dari pemanggilan polisi semenjak ditetapkan sebagai tersangka. Ko Apex tiba di Bandara Sultan Toha Jambi pada Rabu malam sekitar pukul 19.00 dengan pengawalan ketat anggota kepolisian. Terlihat Ko Apex menggunakan pakaian kaos putih dan celana jeans biru sambil tersenyum kepada awak media. Ia tak banyak bicara dan hanya tersenyum saat ditanya kabar Dinar Candy oleh wartawan. Saat ini, Ko Apex telah dibawa ke Subdit 1 Kamnak Ditreskrimum Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta yang ditemui pada Rabu malam di Polda Jambi mengungkapkan saat ini Ko Apex akan menjalani pemeriksaan di Polda Jambi dan akan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kemana mangkir, Bang? Kemana mangkir? Rekan-rekan sekalian, minggu lalu kami sampaikan bahwa Direktorat akan melakukan upaya paksa terhadap saudara KH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan pemanggilan 2 kali, namun tidak diindahkan, ya, tanpa ada keterangan yang jelas. Jadi kemarin tim kami dari Direktorat, penyidik dari Subdit 1 dibantu dengan Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap saudara AF alias KA di Jakarta. Ya. Penangkapan dilakukan dini hari pukul 3 pagi. Itu mungkin informasi kepada rekan-rekan. Ko Apex, pengusaha yang pernah heboh berselingkuh dengan artis Dinar Candy, dilaporkan oleh pengusaha kapal berinisial A dari PT Sinar Bintang Samudra asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari dugaan penggelapan itu, kerugian korban ditaksir mencapai 31 miliar rupiah. Kasus ini berawal dari pertemuan korban dan Ko Apex di Batam tahun 2022. Saat itu Ko Apex menawarkan kepada korban untuk mengurus dokumen perizinan kapal di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Talanduku, agar kapal dan tongkang korban bisa berlayar dan beroperasi di Jambi. Seiring berjalannya waktu, korban mengangkat Ko Apex menjadi kepala cabang PT SBS. Atas kepercayaannya selama ini untuk mengurus kapal tongkangnya, namun tanpa diketahui korban, Ko Apex diduga malah mengubah dokumen kapal milik bosnya itu menjadi kepemilikan perusahaan miliknya, yakni PT FBS. Dari hasil pemeriksaan korban, ada 5 kapal takbut dan 5 tongkang yang dokumennya telah dialihkan tanpa seizin korban. Takbut dan tongkang itu selama ini digunakan untuk mengangkut batu bara di Jambi. Selain Ko Apex, polisi juga telah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus pemalsuan surat atau dokumen kapal takbut dan tongkang yang menjerat Afandi Susilo alias Ko Apex. 2 orang itu berinisial S dari pihak swasta dan AA yang merupakan ASN kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Talanduku, Jambi. Ada tersangka baru yang kita tetapkan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Nah, kita sudah menetapkan 2 tersangka baru yang ada kaitannya dengan perkara pemalsuan, ya, karena ada perkara penggelapan dalam jabatan, ada perkara pemalsuan. Sehingga dari 2 alat bukti tersebut, kami penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi menetapkan 2 tersangka baru. Yang pertama, saudara S, ini swasta dari perusahaan yang mengeluarkan builder certificate. Ya, saudara S. Dan saudara S sudah mengakui
bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Dan yang bersangkutan juga sudah mengakui menerima keuntungan dari pembuatan dokumen tersebut. Yang kedua adalah ASN dari kantor Syah Bandar Talduku, saudara AA, yang bertugas di kantor tersebut sebagai juru ukur dan operator pelayanan pendaftaran. Minggu depan kami akan melakukan pemanggilan. Setelah kita lakukan penangkapan ya, dini hari pukul 3, kita sudah melakukan pemeriksaan dan sudah cukup bukti terhadap yang bersangkutan. Dan sesuai prosedur, karena selama ini yang bersangkutan tidak kooperatif, penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka mulai dari malam ini. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.